seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji oleh Allah taala justru senang. Kenapa senang? Ya karena di balik ujian itu Allah taala angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Ya kan? Ya karena di sisi Allah di sisi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang namanya ujian itu. Mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada penaikan tingkatan. Ini tingkatannya itu selalu naik. Makanya isinya atau cara untuk menaikkan tingkatan, menaikkan derajat, apa caranya? Nggak ada lagi kecuali ujian. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya, ya kan? Paling parahnya atau beratnya ujian bagi manusia dari golongan manusia itu adalah para nabi. Al-anbiya, tsumal amsal fal amsal. Kemudian yang menyerupai mereka dan yang paling menyerupai mereka. Itu artinya karena para nabi udah nggak ada, itu kan? Ya otomatis orang-orang yang makomnya itu mendekati para nabi, para rasul. Siapa? Para aulia. Itu. Makanya di sisi mereka ujian ini itu adalah bentuk dari kemanjaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa inna ta'limuna fi intiha dzakru tadhkir wa ifadata wal istifada wal hatta la tamsuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Futuhul Ghaib dan kita sampai pada bab yang ke-69. Ngerek hatam ya. 40 halaman deui eta. Kan 40. Apa berapa itu, bro? Qala al-musannif Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani fi kitabih Futhul Ghaib ila an qala an-nurut tasi'u wa sittun fi ridha 'alal baliyah wa syukri 'alan ni'mah. Cahaya yang ke-69 yaitu tentang ridho, rela atas musibah, balai. Wasyukri ala nikmah, dan mensyukuri nikmat. Jadi kalau ada ujian yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, harus ridho, harus ridho ya. Ketika seseorang diuji oleh Allah Ta'ala, itu mau nggak mau kan harus ridho ya. Karena apa? Ingat kepada iman yang ke-6. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Mau baik mau buruk semuanya adalah takdir Allah Ta'ala. Udah selesai. Kalau nggak iman berarti iman kita kurang, itu kan? Sehingga sikap kita apa? Yang menunjukkan pada keimanan ini ridho kepada ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Qanat. Wa syukur ala nikmah, gampang kalau nikmat disyukuri mah. Lanjut. Detailnya nanti di materi yang dibaca. Qala radhiyallahu anhu la takhlu halatuka iman takuna baliyatan aw ni'matan.
kondisi manusia itu tidak kosong. Kemungkinan pertama, iman takuna baliyatan, kondisi manusia itu bisa jadi yang turun kepada manusia adalah ujian, balai, bala, bencana, atau nikmatan, atau yang kedua adalah nikmat. Tuh. Kalau yang pertama, fa'inkanat baliyatan, kalau yang turun kepada manusia itu adalah ujian, bencana, bagaimana? Fatutalabu fiha bitasabbur, maka dia dituntut untuk bersikap, berupaya sabar, ulawak sabar lah, berupaya sabar. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung dirinya sabar, enggak, tetapi dia menanamkan dirinya harus sabar terlebih dahulu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dia menjadi orang yang sabar, nggak gitu juga. Itu menunggu proses ya. Proses mengejar kesabaran. Kan makanya di ininya takallufus sabri, ini kan tasabur itu adalah memaksakan diri untuk sabar, berpura-pura sabarlah cek urang teh, berpura-pura sabar dulu, wahwal adna, dan ini adalah yang paling rendah ini. Terus kalau bisa ya naik dikit lah, wasabri wahwa alaminhu. Terus yang kedua sabar. Yang kedua sabar. Yang kedua sabar. Kalau sabar berarti dia itu sudah dapat menahan, menanggung ujian atau beban ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada diri kita. Ya, dua tuh. Langkah ketiga, sumar ridho wal muwafaqah, ridho dan setuju terhadap apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Tuh. Ridho, muwafaqah, ridho dan setuju. Tsummal fana, terus yang terakhir, yang keempat. Terakhir, sabur, sabar, ridho, muwafaqah, tsummal fana. Keempat, ya udah sirna, fana. Sudah sirna dari apapun, artinya musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada dirinya itu nggak ada apa-apanya. Dia sama sekali nggak merasakan itu merupakan beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sama sekali. Oh, asalnya kosong. Kosong. Dan ini kan bagi kalangan VIP, beda lagi nih, mawah walil abdal. Nah kalau fana ini untuk para wali abdal, wali yang ya salah satu tingkatan wali lah. Itu di awal-awal kitab juga udah dijelaskan itu mengenai siapakah wali abdal menurut versi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu udah dijelaskan siapa wali abdal. Wal arifin ahli ilmi billah, dan para ahli ma'rifat yang paham tentang Allah Ta'ala, itu fana itu. Tuh, kalau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia berupa ujian. Tuh. Jadi kalau mulai dari awal ya, manusia biasa ya biasanya memang nggak sabar dan nggak mau berupaya untuk sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan. Orang awam naik dikit nih tingkatan, tasabur, berusaha untuk sabar meskipun dalam hatinya itu masih ada ngegelenek, ya kan? Aing semodok berapa puluh tahun kia-kia bae tesugi-sugi, itu ditanya, mondok itu buat kaya apa? Buat apa? Kalau pengen kaya ya gawe. Itu
mondok ngaji jing pengen kaya, salah niatnya teman. Kumata di natam. Oh, kumata di natam. Itu salah ini nih. Jadi logikanya salah gitu tuh. Salah. Mondok itu buat menuntut ilmu, buat menuntut ilmu, setelah itu diamalkan, setelah itu ya mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Ya kan? Ya, sugi megawe, bisnis naon gitu. Jualan. Ya? Rada kaharti gitu. Jadi bukan iradat ya. Oh. Artinya Logikanya kemana tuh? logikanya bisnis dagang belum tentu sugi ya. Ya, padahal mah. Iradat belum ada iradat tolong. Oke. Penduduk juga kan duduk aja ngaji dengan iradat tolong. Gitu. Terus naik dikit kan sabar, teman. Sabar. Ya, tuh tingkatnya lebih naik dikit. Terus naik dikit lagi ridho dan setuju terhadap takdir Allah Ta'ala, terhadap ujian tadi, selesai. Nah, kalau yang ada yang paling puncak itu sudah fana, sudah nggak ada rasa lagi tuh. Justru seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala justru senang. Kenapa senang? Ya karena di balik ujian itu Allah Ta'ala angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, ya kan? Ya karena di sisi Allah di sisi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada yang namanya ujian itu. Mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada penaikan tingkatan. Jadi tingkatannya itu selalu naik. Makanya isinya atau cara untuk menaikkan tingkatan, menaikkan derajat, apa caranya? Nggak ada lagi kecuali ujian. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya, ya kan? Paling parahnya atau beratnya ujian bagi manusia dari golongan manusia itu adalah para nabi. Al-anbiya. Semal amsal fal amsal. Kemudian yang menyerupai mereka dan yang paling menyerupai mereka. Itu artinya karena para nabi udah nggak ada, itu kan? Ya otomatis orang-orang yang makomnya itu mendekati para nabi, para rasul. Siapa? Para aulia. Itu. Makanya di sisi mereka ujian ini itu adalah bentuk dari kemanjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka. Gitu. Kalau kita kan enggak, waduh, saya dikasih musibah aja ini dari Allah Ta'ala. Di dunia itu selalu diuji sama Allah ya. Pastilah. Kaya juga jangan saya enaknya, apalagi miskin, sakit kasih seluruh dian. Tinggal kita menunggu atas kesadaran kitanya. Poinnya begitu. Menerima enggak? Semua juga kan diuji tetap. Oke, itu para nabi, para rasul tuh, para wali. Jadi memandang ujian itu bukan hal yang menyakitkan, tapi sebaliknya hal yang sangat menyenangkan, teman. Ya kan kalau berbicara ujian cobaan para nabi-nabi terdahulu, ada satu nabi yang namanya Nabi siapa itu? Yahya Zakaria itu pohon. Dia itu dikejar-kejar sama Bani Israel, orang Yahudi. Ya, masuklah ke hutan, ya kan? Nah tiba-tiba di depannya itu ada pohon yang gede. Ngebuka, pohonnya itu ngebuka. Dia disuruh masuk, celak, nutup lagi tuh pohon, ya kan? Nabi Zakaria kalau enggak Nabi Yahya itu. Nah orang Yahudi ini nyari-nyari, kemana ini dibongkarin segala macam, gak ada, kayaknya ini nih masuk ke dalam ini. Akhirnya apa? Digergaji, pohonnya ditebang, ya kan? Sekiranya seukuran manusia gitulah, dijeroi.
Digergaji, serok, 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 serok. Hah? Kena kepalanya sampai 2. Kumaha ya? Kalau kita pada posisi tadi Nabi Zakaria, kenalah, matilah. Nah, itu ujian para nabi terdahulu. Kalau ngerasa sakit atau nggak terima sedikit aja, udah gugur kenabiannya, teman. Gugur kenabiannya. Kalau ngeluh aja ngeluh, loh ya Allah sakit enggak turun tak derajat, udah nggak dicatat lagi jadi nabi, jadi orang biasa, gitu. Tapi karena beliau adalah seorang nabi, ya udah. Allah Ta'ala udah berkehendak kepada saya untuk seperti itu, mau gimana lagi? Nah makanya udah pasrah ke Allah Ta'ala, guys. Gergaji. Sekarang kan enak senso ya, dulu kan srek. Nah, kalau kepala kita dikitin srek. Kumaha. Kelas nabi. Ampun. Ya. Tuh nabi-nabi ya. Ngopi lah supaya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Wa in kanat ni'matan fatutalabu fiha bisyukri 'alaiha. Nah, tuh yang pertama yang enggak enak dulu. Jadi pertama mah enggak enak. Kalau yang pertama kan masalah tadi ujian, cobaan, balai tadi tanya. Nah, sekarang baru yang nikmat. Fa in kanat ni'matan, ketika kondisimu adalah nikmat, berupa nikmat. Itu pun juga ada tuntutan, bukan mentang-mentang yang turun kepada kita itu nikmat kemudian santai-santai, enggak, sarwa baik. Fatutalabu fiha bisyukri, tetap kamu dituntut untuk bersyukur 'alaiha. Wasyukru bil lisani wal qalbi wal jawari, syukur berupa 3 hal. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Nikmat sama syukur. Syukur lisan kumaha, amma bil lisani fal i'tirafu bin ni'mati annaha minallah. Syukur dengan lisan itu mengaku bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Wa tarkil idhafati ilal khalq, dan tidak menyandarkannya kepada makhluk. Jadi ais mere kopi ka. Alhamdulillah, syukur ke Allah Ta'ala, ringis kita Allah Ta'ala ya, bukan ke Aziz gitu. Iya, syukur pada Allah. Fala tudibha ila nafsik, jangan sampai engkau menyandarkan nikmat tersebut kepada dirimu. Wa haulik, dayamu, wa quwwatik, kekuatanmu, wa harokatik, gerakan-gerakanmu, wa kasbik, usahamu, kerjamu, wala ila ghairika minal ladzina jarat ala aidihim, atau kepada orang lain yang tadi menjadi wasilah, menjadi sebab adanya nikmat ini di tangan mereka. Kenapa? Li'annaka wa iyyahum asbabun wa alat. Ya karena engkau dan mereka itu hanya sebab, hanya alat. Wa adawat sama alat ya. Wa adawat laha, alat untuk nikmat. Sementara qasimuha wa mujriha wa mujiduha wal fa'ilu fiha wal musabbibu laha huwallah. Sementara yang membagi, yang mengantarkan, yang mengadakan, yang berbuat, yang menyebabkan, semuanya itu adalah Allah. Gitu. Wal qasimu huwa Allah, yang membagi ya Allah. Wal mujri huwa, yang menjalankan, yang menggerakkan itu ya Allah. Wal mujid, yang menciptakan Allah. Sehingga fahuwa ahaqqu bisyukri min ghairihi,
dia itu Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk disyukuri daripada yang lain. Ya artinya kalau misalnya tadi ini dalam keyakinan ya, dalam keyakinan ya. Kalau basa-basi kan beda lagi nih mah. Ya, dalam keyakinan seperti ini. Dalam keyakinan. Kalau basa-basi kan alhamdulillah nuhun. Gitu. Kan basa-basi, berterima kasih, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kan kalau dalam hadisnya itu. Wala tangzur ilal ghulamil hammal lil hadiyati wa innaman nadhuru ilal ustadzil munfidh al mun'imi biha. Jangan sekali-kali engkau melihat kepada anak yang mengantarkan hadiah. Wa innaman nadhar, tapi yang harus engkau lihat itu adalah ilal ustadz, ilal muallim yang mengajari, al munafid yang melaksanakan, al mun'im yang memberikan kenikmatan biha atas kenikmatan tadi. Qala Allahu azza wa jalla fi haqqi man adima hadzal nadhar. Allah Ta'ala bersabda bagi seseorang yang tidak memiliki pandangan ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu secara zahir dari kehidupan dunia ini, sementara dari akhirat mereka itu nggak tahu. Sehingga faman nadhara ila zahiri was sabab, barang siapa yang melihat kepada zahir, melihat kepada sabab, walam yatajawaz huma ilmuhu wa ma'rifatuhu, dan ilmu dan kema'rifatannya itu tidak menembus melebihi keduanya, zahir dan sabab, fahuwal jahilun naqis, maka dia adalah orang yang bodoh, orang yang kurang akalnya, qasirul akli, pendek akalnya. Innama sumiyal akilu akilan linadharihi fil awaqib, ya karena orang yang berakal itu dia dinamai sebagai orang yang berakal karena dia melihat kepada masa depan. Itu ya, artinya tadi kita meminta sesuatu dari Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ini pengen rokok Samsung 10 slop misal ya, kalau dalam otak kita, dalam pikiran kita, itu siapa ya yang ngasih ya ke saya ya? Oh, si fulan karena dia kaya, dia bakalan ngasih ke saya. Hah? Nah itu masuk dalam kategori sini, al jahilun naqis qasirul aql, orang yang bodoh. Oh, ya. Atau sore datang, baik uangnya, itu apa itu? Tapi kita tidak mengharapkan pada makhluk. Atau ada lah, ya harus gitu. Jadi kan itu pembuktian bahwa Allah Ta'ala itu pembuktian bahwasanya tadi itu ya mensinkronkan antara doa dengan dikabulnya doa itu kan. Itu kan berarti melatih keyakinan. Gitu, melatih keyakinan. Artinya ketika kita minta rokok kemudian dikasih oleh Allah Ta'ala rokok melalui siapa saja. Oh, berarti disinilah saya yakin bahwa ketika saya berdoa kepada Allah pasti Allah Ta'ala ijabah. Itu kan? Adapun melalui tangan siapapun itu terserah Allah Ta'ala. Nah makanya dalam contoh tadi saya pengen rokok 10 slop, ya kan? Tapi membatasi bahwa si rokok ini harus datang dari fulan. Bego. Atau iyalah. Boleh tali kalau dia aja kemana? Dia kan mengharapkan saya. Jadi judulnya doang yang minta ke Allah Ta'ala, tapi hatinya bergantung kepada fulan. Oh nonsen, gak bisa. Makanya kalau ulama-ulama yang sudah mapan, yang sudah mafhum, malaikat kan merupakan orang. Banyak ulama banyak itu banyak, bukan hasil kroati. Sejarah orang-orang kromah itu ya kan, yang kena merupakan orang, padahal malaikat. Model
Ngelihat malaikat juga enggak ngelihat makhluk ya. Yang dilihat cuma Allah Ta'ala kan. Ya kan? Tadi di awal qasimuha mujriha mujiduha fa'ilu biha wal musabbibu laha huwa Allah. Allah najan malaikat najan khodam ge Allah daya. Allah doang. Tuh. Itu kalau syukur pakai lisan. Itu mau wasilah doang ya. Makhluk lewat wasilah. Udah mulai kan ke dia ipul wasilah. Oke. Lanjut, wa amma syukru bil qalbi, adapun syukur dengan hati. Tadi syukur lisan ya, pertama ya. Terus yang kedua syukur hati. Yang ketiga nanti jawareh kan, jawareh akhir tuh. Syukur bil qalbi dengan hati. Bagaimana? Wabil i'tiqadid daim. Keyakinan yang abadi, yang langgeng, ajak. Wal aqdul wasiq, sama keyakinan yang kuat. Asyadid, sama yang keras, yang kuat. Al mutabarrim, yang mubram, yang pasti. Anna jami'a ma bika, keyakinan atau meyakini bahwa semua yang ada pada dirimu minan naimi, minan ni'ami, dari kenikmatan-kenikmatan, wal manafi, kemanfaatan-kemanfaatan, wal ladzat, kelezatan, fi dzahir wal batin, di zahir dalam zahir, dalam batin, fi harakatika wa sakanatika, dalam gerakanmu, dalam diammu, itu minallahi azza wajal, itu adalah dari Allah, la min ghairi, bukan dari yang lain. Tuh kan? Oh, selain Allah mah betul dianggap sama sekali. Oh, daya. Ya kan? Wa yakunu syukruka bilisanika mu'abbiran amma fi qalbik, sehingga syukurmu dengan lisanmu itu adalah pengungkapan dari apa yang ada dalam hatimu. Qala Allahu azza min qailin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apapun yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan maka itu adalah dari Allah. Wa qala ta'ala wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan Allah sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatnya, nikmat yang zahir dan yang batin. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsa, ketika kalian itu menghitung-hitung nikmatnya Allah kalian enggak mampu menghitung. Fa ma'ahada, meskipun demikian, la yabqa li mu'minin mun'imun siwallah, tidak tersisa bagi orang yang mukmin, orang yang zat yang menikmati, ya zat yang memberikan nikmat, menurunkan nikmat, siwallah, selain Allah. Tuh, ini dalam keyakinan Allah nggak ada tuh, selain Allah nggak ada sama sekali tuh, sama sekali nggak ada perhitungan. Itulah mana dari la haula wala quwata illa billah kan. Tidak ada daya, tidak ada upaya, baik bagi diri saya, baik bagi malaikat, baik bagi orang lain yang menjadi sebab. Seluruh makhluk, Pak. Seluruh makhluk. Oh, gak ada. La haula wala quwata illa billah kan. Tuh. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan dasar ya dalam diri kita. Ya tadi kalau apa istilah ya, ibaratnya Allah Ta'ala itu menurunkan rizki Allah Ta'ala kepada kita melalui si fulan, ya udah tuh basa-basi. Tapi dalam keyakinan tetap keyakinan adalah Allah yang ngasih. Itu kedua, syukuri. Ketiga, rada panjang ya horeng mah. Lanjutlah, amma syukru bil jawari fa bi an tuharrikaha wa tastamilaha fi taatillahi duna ghairihi minal khalq. Adapun syukur dengan anggota badan, kita menggerakkan anggota badan, kita menggunakan anggota badan dalam taat Allah, duna ghairihi minal khalq, tanpa makhluk. Fala tujib ahadan minhum fima fihi i'radun anillah, maka jangan sekali-kali engkau itu mentaati seseorang pun dari mereka yang di dalam diri mereka itu terdapat keberpalingan dari Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Wa hadza ya'ummun nafsa wal hawa wal iradata wal amani wasa'i. Oke. Dan ini mencakup nafsu, mencakup hawa, mencakup iradah, mencakup aman. Jadi yang selain Allah itu bukan hanya makhluk.
Artinya bukan hanya orang, bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin. Tetapi nafsu kita, hawa kita, keinginan kita, angan-angan kita, mimpi kita masuk eta. Jangan taat. Jangan dijawab itu. Yang ditaati. Kan? Wasairul khaliqati taj'alu ta'atallahi aslan wa madbu'an wa imaman. Wa masiwaha far'an wa tabi'an wa ma'muman. Semua makhluk itu menjadikan taat kepada Allah Ta'ala itu sebagai dasar utama yang diikuti sebagai pemimpin. Adapun selain Allah, taat kepada selain Allah Ta'ala itu adalah cabang, ya kan? Pengikut dan makmum. Ya, artinya kita taat kepada guru, misal taat kepada guru, dasarnya apa? Dasarnya taat kepada Allah. Kita taat kepada orang tua, dasarnya apa? Dasarnya adalah taat kepada Allah. Kalau orang tua nyuruh kita sesuatu yang sifatnya bukan taat kepada Allah Ta'ala, enggak seueuh, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gitu. Enggak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya harus kayak gitu. Sairul khaliqah itu seperti itu, harus seperti itu. Jangan dibalik. Taat kepada orang mah iya, apalagi musim pemilu. Pilpres, pilkada, pilkades. Kadang deh ya. Kadang deh DPR. Dibalik kita mah. Bahaya. DPR tahu-tahu besar. Nah, kalau kebalikannya, fa'in fa'alta ghairu dzalik. Kalau dibalik oleh kita nih, jadi tidak menjadikan dasar utama adalah taat kepada Allah dan taat kepada selain Allah itu adalah cabang. Maka kunta jairon, kamu adalah orang yang zalim. Zaliman sama hakiman bi ghairi hukmillah, engkau memakai hukum selain hukumnya Allah. Al-maudu' li ibadihi al-mu'minin. Yang diletakkan, yang diatur untuk para hamba-hambanya Allah yang beriman, salikan ghairu sabilis sholihin, dan kau itu menjalani selain jalannya orang-orang yang soleh. Amal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Tuh. Ya, artinya malam yahkum bima anzalallah itu membalik dasar dalam ketaatan. Artinya taat kepada Allah Ta'ala itu kita jadikan dasar utama, taat kepada selain Allah Ta'ala itu adalah cabang. Kalau kita balik, taat kepada selain Allah kita jadikan dasar dan taat kepada Allah Ta'ala jadikan cabang, maka kita masuk dalam kategori ini. Faulaika humul kafirun, ulaika humudz zalimun, ulaika humul fasiqun. Yang diantaranya adalah taat kepada apa? Syahwat, taat kepada nafsu, taat kepada maksiat, itu kan, dan seterusnya. Fayakunun tihauka ilan nar allati waquduhan nas wal hijarah, sehingga nanti pada ujungnya tempat kembalimu adalah neraka yang kayu bakarnya itu adalah dari manusia dan batu. Wa anta la tasbiru ala humma sa'atin fid dunya, dan engkau itu tidak sabar atas rasa panas sedikit di dunia sebentar. Wa aqallu syadiyatin wa syararatin minan nari fiha, dan sedikit dari rasa panas, rasa enggak enak dalam dunia. Fa kaifa tasbiru alal khuludi fil hawiyah ma ahliha. Kalau di dunia saja engkau dikasih rasa yang enggak enak, kita aja udah enggak betah, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat mau selama-lamanya, teman. Tuh kan? Selama-lamanya. Sehingga apa? Hidup 70 di akhirat selama-lamanya. An-naja. Lain al-maja ya. An-naja. Carilah keselamatan. Al-waha, bercepat-cepatlah. Allah, kejarlah Allah. Ihfadil halatain wa syurutahuma. Udah, kalau kita udah tahu bagaimana ketika musibah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita harus bersikap bagaimana, kemudian syukur nikmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita harus bagaimana, sehingga
ihfad al-halatain wa syurutu. Udah, dua kondisi tadi kita harus jaga. Syarat-syaratnya harus dilaksanakan. Fa innaka la takhlu fi jami'i umrika min ihdaihima. Ya karena dalam umur kita nggak ada kemungkinan lain. Kalau nggak nikmat ya tadi balai yang turun. Kalau balai tadi udah dikasih tahu cara-caranya. Kalau nikmat pun sama, kita udah dikasih tahu cara-caranya. Tuh kan? Imal baliyah min nikmat. Fa'ati kulla halatin hadzaha wa haqqaha minas sabri wa syukri ala ma bayantu laka. Sehingga dalam kondisi apapun yaitu harus disesuaikan dengan masing-masing keadaannya. Entah itu sabar, entah itu syukur yang penjelasannya udah lewat tadi. Tapi kalau begini Pak Ustaz ya. Kita contoh sendiri aja. Udah dikasih dengan keadaan penyakit kan ya. Ya nikmatnya apa? Ada ujian, termasuk ujian itu. Jangan yang sakit itu diuji semuanya. Kita kan berdoa begini, ya Allah, memang saya akui Allah penyakit menurunkan segala sesuatu oleh Allah, tapi bukan untuk perorangan seperti kita ini, karena bukan dari Allah. Allah itu tidak mengkhianati kita ya, hanya diri kita yang mengkhianati diri sendiri. Kita tuh minta dikasih kuat sama Allah, ngedoanya itu. Apapun kendala yang masuk kita, ya Allah minta dikuatkan oleh Allah segala masalah, karena kita manusia biasa tidak ada daya tidak upaya. Ayo Allah, kita minta seperti itu kan. Setiap malam tuh nggak suka tidur, karena sakit ini bukan sakit sembarangan, kena dosa kita. Pernah saya 17 malam siang hari ketidur, mau melihat gigit orai. Gimana mau tidur 17 malam 17 hari itu nggak tidur. Dengan saya itu yang di itu surat Ikhlas. Yang kata Ustaz, tebus saja dosa, baca 100.000 ya. Di ngumpul itu ya alhamdulillah sih gelah ya, cuman gue godanya waduh ampun 17 malam tidak nggak tidur, tapi dikasih kekuatan itu enggak sakit, mata biasa normal. Alhamdulillah itu lagi waktu ngegepuk saya itu beri suatu ikhlas, karena kalau banyak dosa ya apa yang kata Ustaz udah keluar jadi 100 wasunya nih. Bukan rasanya bagaimana setelah lepas itu? Setelah itu ya alhamdulillah kita bisa tidur, terus penyakit sedikit-sedikit agak ngurangi, baca qul kita tiap maghrib dan habis subuh ya. Artinya dipakai patokan, zikir juga pakai patokan, habis maghrib sampai isya, kalau subuh waktu istirahat. Jadi saya itu enggak diberhentikan. Terus penyakit ini kan masih ada, jengter dan sebagainya. Bahkan barang juga 2 tahun mati, dan pas kita buka mati tuh, maaf. Pas saya pusing tidur, saya ini kasih kita dari teman ini, kita pengobatan. Ternyata di sini banyak pengobatan. Tinggal kita pengamalannya apa yang kita lakukan, kita puasa, terus ramuannya apa, tinggal di sini. Ternyata kita ini kencingnya itu kalau nggak salah setiap ambil air wudhu sembahyang udah gak kuat, belum selesai udah gak kuat terus diuji. Saya nggak bosan-bosan berpikir, kadang-kadang malam nggak dituan lah, kamar mandi nggak dituan. Kadang-kadang saya, ya Allah, kalau saya ini dipanjangkan umur, dikuatkan segala masalah, keimanan, ditambah ibadahnya. Kalau saya bahkannya banyak dosa, nggak kuat, terlalu lama di neraka, ambillah saya ini. Saya ini punya Allah. Terserah saya kalau kelamaan di dunia, tapi terlalu maksiat tidak berhenti. Saya bicara saya enak, tingkahnya seperti itu. Ya Allah, saya minta diambil aja. Nggak kuat nanti neraka terlalu lama. Baik, ayah menangis. Detik ini saya ikhlas, saya bawa iman, karena yakin sama neraka. Ya. Kalau orang nggak mampu, kalau mau diberi umur saya minta dikuatkan ibadah sama Allah. Sampai situ saya. Alhamdulillah ya. Mana tak kita ya? Nah, oke lanjut curang ya. Itu tadi kondisi di mana seseorang yang diberi musibah atau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala.
Sehingga fala tashkuwanna fi halatil baliyati ila ahadin min khalqillah. Jangan sekali-kali engkau itu mengadukan kepada salah seorang pun dari makhluknya Allah Ta'ala tentang ujian yang Allah turunkan kepada kita. Wala tuzhiranna dhajra li ahadin. Dan jangan perlihatkan kepada seseorang pun kegalauan mengenai musibah yang Allah Ta'ala turunkan. Wala tattahimanna rabbaka fi batinik, dan di dalam batinmu itu jangan sampai ada penuduhan kepada Allah, penyinggungan kepada Allah bahwa Allah nggak adil. Gitu. Nggak boleh. Makhluk Allah. Ya. Wala tasyukkanna fi hikmatihi, dan jangan ragukan pada Allah Ta'ala mengenai hikmah di balik ujian, cobaan yang Allah Ta'ala turunkan. Waqtarul aslah laka fi dunyaka wa akhiratik, dan Allah Ta'ala itu memilih yang paling maslahat buat diri kita di dunia dan akhirat kita. Jadi kan karena kita ini adalah makhluk Allah tadi itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti dari ibadah itu bukan hanya ibadah formalitas Allahu Akbar selesai assalamualaikum, enggak. Tapi kan penghambaan diri ke kita, penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala secara totalitas. Apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, baik itu materi, baik itu nyawa, baik itu pengetahuan, baik itu anak, istri, bahkan nafas, pembicaraan, omongan kita, pendengaran segala macam itu punya Allah. Kalau kita masih ngaku-ngaku, oh saya ini orang berilmu loh, kalian harus hormat saya. Ya, dia belum hambanya Allah Ta'ala. Ya, karena hambanya Allah Ta'ala itu seseorang yang dia hanya merasa bahwa semuanya itu merupakan titipan Allah Ta'ala, yang sewaktu-waktu Allah Ta'ala akan ambil. Itu. Ketika seseorang profesor mengaku bahwa dirinya adalah orang yang paling cerdas dan melepaskan diri dari Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala bikin dia tabrakan, selesai ininya dibenturkan, ya kan, gagar otak, enggak, selangit itu ilmu, hilang itu ilmu, ya kan. Masalah harta, ya, bisa aja Allah Ta'ala ngasih jalan gimana caranya harta ini habis, dikasih penyakit kayak dikasih ini itu kan, selesai habis itu, bisa. Ya karena hakikatnya semuanya adalah titipan itu tuh. Dan tadi kita ini adalah hambanya Allah Ta'ala. Yang namanya hamba yang nggak punya apa-apa dong, tuh kan? Karena semuanya adalah titipan, dan hanya Allah Ta'ala yang tahu mana yang paling maslahat buat diri kita. Bisa jadi ketika ada musibah, dan ini udah lewat, musibah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia itu ada tiga tujuan itu. Yang pertama itu adalah balasan atas perbuatannya, ya, balasan atas perbuatannya. Oh, azab, maaf, ya. Yang pertama balasan atas perbuatannya. Yang kedua adalah azab, siksaan untuk dirinya, kan? Yang ketiga adalah pengangkatan derajat. Ya. Jadi yang pertama, kita ulangi ya, itu azab ataupun balasan ya dari Allah Ta'ala lantaran sebelumnya dia melakukan banyak maksiat gitu, sholat nggak pernah, nuntut ilmu nggak pernah, tuh kan, dan dia itu selalu bergelimang kemaksiatan. Ya hari Allah Ta'ala balas dong di dunia ini, dikontanin oleh Allah Ta'ala, dikasih kontan oleh Allah Ta'ala ujiannya itu balasan, ya kan. Yang kedua penebusan dosa, ya, penebusan dosa. Tandanya dulu ya, tandanya adalah tanda bahwa itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Itu ketika dia diberi musibah, bukannya dia sabar,
bukannya dia berupaya untuk sabar, bukannya dia ridho, bukannya dia setuju dengan takdir Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya, ini malah Allah Ta'ala gini amat ke saya. Allah ini gak adil ini saya ini. Allah ini gak adil, saya sudah banyak sedekah gitu. Masih ngungkit-ngungkit ya, saya sudah banyak sedekah, kok masih saja saya ini kasih ujian, cobaan oleh Allah Ta'ala. Kenapa ini Allah Ta'ala ini? Nah itu salah satu tanda bahwa musibah yang turun itu adalah siksaan untuk dirinya. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika ujian yang diturunkan tapi berfungsi untuk penebusan dosa, tandanya adalah dia sabar. Tandanya dia sabar. Oh iya, barangkali ini merupakan balasan dari Allah Ta'ala lantaran saya dulu sebelumnya nggak pernah sholat, itu kan, atau selalu berbuat jahat ke orang lain, sehingga Allah Ta'ala itu balas diri saya dengan ujian ini. Ya mungkin itu merupakan dalam dirinya ya penebusan dosa yang pernah saya lakukan. Tuh. Ada sabar di situ. Kalau yang pertama kan nggak ada. Nah kalau yang ketiga mau udah ridho, udah senang dengan adanya ujian ini, turun ujian bukannya dia sedih malah senang, gitu. Ini matilah. Betul. Ini berarti adalah pengangkatan derajat dari kelas 1 ke kelas 2, gitu, kurang. Mudahnya, gampangnya, tuh. Oke, lanjut. Wala tadhhabanna bihammika ila ahdin min khalqihi fi mu'afatika. Fadzaka isyrakun minhu bihi azza wa jalla. La yamliku ma'ahu azza wa jalla fi mulkihi ahadun syai'an wala dharrun wala nafi'un wala dafi'un wala jalibun wala musqimun wala mublin wala mu'afa wala mubri'un ghairuhu azza wa jalla. Selanjutnya, jangan sekali-kali engkau itu pergi dengan kegalauanmu ya. Engkau membawa kegalauanmu kepada salah satu dari makhluk fi mu'afatik untuk mengobatinya. Ini dalam keyakinan ya. Ya, dalam keyakinan ya. Karena apa? Fadzaka isyrakun minhu bihi. Ya karena itu adalah penyekutuan dirimu kepada Allah Ta'ala. Ya artinya ketika dia galau lantaran banyak musibah, banyak ujian, banyak balai yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, dia itu apa bahasanya itu ya, curhat kesesamanya, berkeluh kesah gitulah mengenai apa yang dia alami ini dan seterusnya. Itu jangan. Karena apa? Fadzaka isyrakun minhu. Musyrik itu. Ini dalam ini ya, dalam thariqah ya. Dalam thariqah ini. Dalam thariqah. Kenapa? La yamliku ma'ahu fi mulkihi ahadun syai'an, ya karena nggak ada seorang pun yang bersama dalam kerajaannya Allah Ta'ala. Artinya gini, misal ada seseorang yang dikayakan oleh Allah Ta'ala, karena dia nggak syukur gitu kan, justru dengan kekayaannya ini dia selalu maksiat ke Allah Ta'ala, itu kan, pesta-pesta gitu kan, diskotik gitu kan, main cewek segala macam, mabok. Ya akhirnya Allah Ta'ala nggak terima kan, akhirnya dia dijadikan sebagai orang yang miskin, bangkrut semua usahanya. Ya, akhirnya dia nyari pesugihan gitu biar kaya lagi, biar sugih lagi. Nah ini jangan. Karena apa? Musyrik. Karena apa? Gak ada seorang pun yang bisa merubah nasibnya kecuali Allah Ta'ala. Gitu. La dharra wala nafi'a wala dafi'a wala jaliba wala muskima wala mubliya wala mu'afiya wala mubri'a ghairuhu azza wa jalla. Ya karena gak ada
yang memberikan mudarat, manfaat, menolak, menarik, memberikan sakit, memberikan sehat, ya, yang menyembuhkan, selain Allah Ta'ala. Ya, dianggap kita Allah tadi bikin main-main. Nah, sekarang kayak kaya, mungkin nanti kaya lagi. Ya. Nah, sehingga fala tashtagil bil khalqi fi zahir wala fil batin, sehingga nggak usah menyibukkan diri dengan makhluk. Artinya dalam keyakinan, ya, menggantungkan diri kepada makhluk dalam zahir, dalam batin. Fa innahum lan yughnuna anka minallahi syai'a. Ya, karena mereka udah nggak membuat kamu kaya dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, bagaimana sikap kita? Bal ilzamis sabra war ridha wal muwafaqata wal fana. Ya udah, sabar, ya kan, atas semua yang menimpa diri kita, ridho, senang, ya kan, wal muwafaqah, setuju, wal fana fi fi'lihi fika, dan kita sirna dalam perbuatan Allah pada diri kita. Ya udah, itu doang, nggak ada yang lain. Sabar, ridho, setuju, sirna dalam cinta Allah, perbuatan Allah. Kalau enggak, fa in harimta dzalika kullahu, kalau kita ini enggak atau dicegah dari hal itu semua, fa alaika bil istighatsati ilaih, ya udah, minta tolong aja ke Allah Ta'ala. Wa tadarru, merendahkan diri, wal i'tiraf bidzunub, mengakui dosa, wa tadzallumi, merasa diri zalim, min syu'min nafsi, dari buruknya nafsu diri kita, wa nazahatil haq, sementara Allah Ta'ala itu disucikan dari kezaliman, anizulmi, kezaliman, wal i'tiraf lahu bitauhid, dan mengakui ketauhidan Allah Ta'ala, wa ni'am, dan kenikmatan Allah Ta'ala, wa tabarru'i, dan terbebasnya Allah Ta'ala itu minasyirki, dari syirik, wa tulubis sabra, mintalah kesabaran, war ridha, mintalah keridhaan, wal muwafaqah, mintalah persetujuan dari Allah, ilahina yablughul kitabu ajalah, sampai tulisan takdir itu akan sampai pada waktunya. Fatazulal baliyah, sehingga ujian itu akan hilang dengan sendirinya. Wa tangkashiful kurbah, sama kesedihan pun akan hilang, dan yang datang wa ta'tin ni'matu, yang datang adalah kenikmatan, wasa'atu, keluasan, wal farhatu, kesenangan, wasrur, sama kesenangan. Kama kana fi haqqi Nabiyillahi Ayyub, sebagaimana yang terjadi pada haknya Nabiullah Ayyub alaihi salam. Kama yadhhabu sawadul laili wa ya'ti bayadun nahar, sebagaimana hilangnya kegelapan malam dan datangnya terangnya siang. Wa yadhhabu bardus syita'i wa ya'ti nasimus saif wa tibih, dan akan hilangnya panasnya, hembusan panasnya musim panas, dan hembusan dinginnya musim dingin. Li'anna likulli syai'in diddan wa khilafan wa ghayatan wa muradan wa muntaha. Ya, karena segala sesuatu itu punya lawan, punya perbedaan, punya puncak, punya keinginan, punya ujung. Wasabru, dan kesabaran adalah miftahu wabtida'uh, kuncinya, kunci dari semuanya. Wabtida'uh, kesabaran itu adalah permulaan dari semuanya. Wantihau, bahkan kesabaran itu adalah finish dari semuanya. Wa jamaluhu, dan keindahan dari semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman karra'si minal jasad. Sabar dari iman itu seperti kepala dari jasad. Filafdin akhar, as-sabru al-imanu kullu, sabar itu adalah iman semuanya. Waqad yakunu asyukru huwa talabbusu bin ni'ami wa hiya aqsamu kal maksumatu laka. Dan terkadang syukur itu adalah jadi inti dari tadi yang dibaca, ya udah, ujung-ujungnya kita datang ke siapa? Tadi kan nggak boleh tuh datang ke manusia. Ya udah, datangnya ke Allah Ta'ala. Kita datang ke Allah Ta'ala, ya artinya kita beribadah ke Allah Ta'ala secara totalitas. Kita mengakui diri saya adalah orang yang lemah, orang yang dolim, dan saya tetap selama-lamanya akan selalu membutuhkan bantuan dari Allah Ta'ala, dan meminta solusi, jalan keluar dari semua yang Allah Ta'ala turunkan kepada diri saya yang berupa musibah. Enggak segitu dong. Yang nanti ketika kita seperti itu terus menerus, udah nanti akan datang itu pertolongan dari Allah Ta'ala. Itu kan, yang misalnya kaya naik lagi,
yang kaya turun ya, bangkrut, miskin, ya seenggaknya lah, kalau nggak kaya lagi seenggaknya dia naik lagi, lumayan lah kebutuhannya itu tercukupi. Itu ya, intinya kembali kepada Allah. Intinya harus sabar, karena sabar itu adalah semua keimanan itu ada dalam sabar. Itu mengenai apa? Mengenai ujian ya. Nah, terus sebagian dari syukur itu waqad yakunu syukru huwa talabbusu bin ni'am. Sebagian dari syukur itu ada yang memang harus katakanlah menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala turunkan, karena kenikmatan-kenikmatan itu aqsamukal maksumatul adalah bagian yang memang dibagikan kepada diri kita, sehingga fasyukruka atalabbusu biha fi halati fanaika, sehingga syukur dalam kondisi terakhir ini adalah ya merasakan atau menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala turunkan, tetapi menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala turunkan itu ketika halifana'i, ketika kita sudah sirna dalam cinta Allah, wa zawalil hawa, hilangnya hawa nafsu, wal hamiyati, dan juga harus ada kehati-hatian, wal hifdi, dan penjagaan. Ya kan, wahadihi halatul abdal wahyal muntaha tabir madzakartu laka tursyad. Ini adalah kondisinya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka menikmati semua kenikmatan di dunia ini tanpa ada beban, karena hawa nafsunya sudah lenyap, hawa nafsunya sudah nggak ada. Karena yang ada dalam dirinya hanyalah cinta Allah Ta'ala. Kalau dalam dirinya hanya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udahlah, kenikmatan apapun ya dia nikmati gitu. Karena itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari aksam yang Allah Ta'ala turunkan kepada dirinya yang harus dia dapatkan, sehingga dia menikmati itu. An-Nurus Sab'un fil bidayah wa nihayah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.